Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada bab yang baru, yakni bab yang ke-7 dari bab yang ke-8 dari kitab Shalah, yakni berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, babu sujudi sahwi wa sujudi tilawah wa syukri. Bab sujud sahwi, keterangan tentang sujud sahwi, wa ghairihi min sujud tilawati wa syukri, dan sujud yang lainnya berupa sujud tilawah dan sujud syukur. Naam, yakni di dalam bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah menerangkan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan sujud. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Sujud karena lupa atau karena ragu-ragu terhadap jumlah rakaat yang dia lakukan dari sholat yang dia kerjakan. Sujud sahwi, para ulama mengatakan kepada kita bahwa salah satu hikmah dari sujud sahwi adalah untuk menghinakan syaitan. Untuk menghinakan syaitan yang menjadi penyebab lupa dan lalai, serta menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat.
Naam, ini hikmah daripada sujud sahwi. Tentu ada hikmah lain yang banyak sekali yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi yang nampak bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah sujud sahwi ada dua di antara sekian hikmah yang lain. Yaitu yang pertama adalah menghinakan syaitan yang menjadi penyebab lupa dan lalai dalam sholat. Yang kedua adalah menambal kekurangan yang terjadi dalam sholatnya. Menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholatnya. Naam. Kemudian ya kawan, di antara hikmah yang lainnya adalah untuk menjelaskan sisi kemanusiaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi adalah manusia biasa, agar supaya orang-orang yang lalai dan tergelincir ekstrim, mereka tidak menempelkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifat ketuhanan. Bahwa Nabi manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sebab itu beliau juga lupa dan seterusnya. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansawna." Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian saja. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasitu, apabila aku lupa, fadzakkiruni, maka ingatkanlah aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar lupa, bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Maka melekat pada diri beliau sifat-sifat manusia. Maka ini salah satu hikmah apa? Sujud sahwi. Karena Nabi lupa sujud sahwi, ya hikmahnya ya Nabi itu manusia biasa, tidak memiliki pada beliau sifat-sifat ketuhanan. Naam. Kemudian di antara sebab-sebab melakukan sujud sahwi yang ma'ruf itu ada 3 sebab. Yang pertama, ragu-ragu dalam sholat. Ragu-ragu dalam sholat. Nanti kita jelaskan dalam bab-babnya ragu yang bagaimana, apakah terjadi penambahan atau pengurangan dalam sholat. Ala kulli hal nanti kita jelaskan pada babnya. Tapi yang jelas, penyebab yang pertama adalah ragu dalam sholat. Yang kedua, lupa dalam sholat, lupa rakaat, atau lupa melakukan hal-hal yang wajib di dalam sholat, seperti lupa tasyahud awal, ya, dan seterusnya. Naam. Ragu, kemudian apa? Lupa. Yang ketiga, terjadi penambahan atau pengurangan di dalam sholat. Terjadi penambahan atau pengurangan di dalam sholat. Kalau dia lupa, dia ragu-ragu, kemudian dia lupa yang dimaksudkan di sini adalah lupa dalam melakukan hal-hal yang wajib dalam sholat. Atau yang ketiga, terjadi penambahan atau pengurangan di dalam sholat. Nah, adapun yang lainnya sujud tilawah. Sujud tilawah
atau juga dinamakan dengan sujud sajadah, yakni sujud pada ayat-ayat sajadah. Naam. Sujud tilawah, para ulama katakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, yakni yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Apabila seseorang melewati ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan apa? Sujud. Nah, meskipun sebagian ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya sujud tilawah ini hukumnya wajib, tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan sunnah muakkadah. Inilah pendapat yang kita anggap kuat. Sujud tilawah tidak mengharuskan adanya wudu, jadi tidak mempersyaratkan seorang yang sujud tilawah dia harus berada dalam keadaan suci, dan tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Tidak dipersyaratkan apa? Menghadap kiblat, karena dia bukan sholat. Dia bukan apa? Bukan sholat. Nah, tapi dia sujud saja, karena melewati ayat-ayat sajadah. Ya, kalau di dalam sholat ya wajib dia menghadap kiblat karena dia berada dalam keadaan sholat. Kalau dia di luar sholat, dia sedang baca Al-Quran, melewati ayat sajadah, maka dia dianjurkan sujud menghadap ke arah mana yang mudah bagi dia. Ya apa? Mudah dan gampang bagi dia. Apakah dia dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci. Nah, yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur disunnahkan, atau para ulama katakan hukumnya sunnah, dilakukan pada waktu seseorang mendapatkan nikmat ataukah terbebas dari suatu bencana. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ketika dia terbebas dari suatu bencana pun dia bersyukur. Karena terbebas dari suatu bencana adalah juga merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Ya. Coba saja andai dia tidak selamat dari bencana, maka dia akan tergusur oleh bencana tersebut. Ya. Tapi kalau dia diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari bencana, maka ini karunia. Hakikatnya ini adalah karunia. Ada bencana alam, longsor, kemudian dia selamat. Tetangganya kiri kanan semuanya digusur oleh longsor, tertimbun. Jadi dianjurkan sujud syukur. Atau begitu ada banjir bandang, dia selamat. Yang lainnya tergusur oleh banjir, jadi dia sujud syukur. Ya. Begitu pula misalnya tsunami, gempa bumi dan seterusnya, dia selamat, maka dia dianjurkan untuk apa? Sujud syukur. Ada ketabrakan besar, kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Begitu ketabrakan, dia di situ selamat dia, maka dia sujud syukur, disunnahkan. Atau tiba-tiba ada orang datang bawa rizki, ini subhanallah, ini ada rizki titipan buat antum, ya sekian dan sekian, ya dia bersyukur, dia sujud syukur, sunnah. Nah, sekali lagi kita katakan sujud syukur adalah sunnah atau disunnahkan tatkala seseorang mendapatkan nikmat atau ketika terbebas dari suatu bencana. Ya, sujud syukur tidak dipersyaratkan harus berada dalam keadaan suci, dan juga tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Nah, dia bukan sholat, dan
dia tidak dipersyaratkan, kata para ulama, untuk apa? Berada dalam keadaan suci, dan juga tidak dipersyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nanti kita jelaskan pada bab-babnya. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Buhainah yang Allah telah meridainya, dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis. Kata Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sholat duhur dengan mereka, sholat duhur dengan mereka, yakni sholat duhur dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Faqama fi rak'atainil ulayain wa lam yajlis, maka beliau berdiri di 2 rakaat yang pertama tanpa duduk. Jadi beliau tidak duduk. Ya. Nah, ini tidak duduk di 2 rakaat yang pertama. Harusnya 2 rakaat yang pertama duduk dulu. Ya, ini duduk tasyahud awal, baru berdiri di rakaat yang ketiga. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu menyelesaikan 2 rakaat yang pertama, yang mestinya beliau duduk tasyahud awal, tapi beliau tidak duduk tasyahud awal, kemudian beliau berdiri langsung ke rakaat yang ketiga. Faqaman nasu ma'ahu, maka para jamaah pun berdiri mengikuti beliau. Yang lain berdiri ikut beliau. Hatta idza qada as-salah wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima. Hatta idza qada as-salah, sampai ketika beliau menyelesaikan sholat. Jadi beliau berdiri, terus ruku, terus sujud, terus bangkit, ya, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, berdiri lagi ke atas, begitu sampai sholat selesai. Sampai sholat selesai, tasyahud akhir, selesai tasyahud akhir, wa antadhara an-nasu taslimahu, para jamaah menunggu salam beliau. Ya, karena beliau sholat sudah sampai akhir, ya, sudah sampai akhir, sudah sampai duduk tahiyat akhir, ya tentu tidak ada lagi gerakan kecuali tunggu salam, ya, tunggu salam. Maka ketika para sahabat menunggu salam beliau, kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla an yusallima. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bertakbir dalam keadaan duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir sambil duduk, dan beliau sujud 2 kali sebelum salam. Sujud 2 kali sebelum salam. Kata Al-Hafidz, "Tsumma sallama", kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Jadi beliau begitu tasyahud akhir selesai, beliau tidak salam, tapi beliau sujud 2 kali.
Begitu selesai sujud 2 kali, kemudian baru beliau salam. Nah, jadi di sini Abdullah bin Buhaina memberi keterangan qabla ayyusallima, sajadataini qabla ayyusallima thumma sallama. Ya, bahwa beliau sujud 2 kali sebelum salam, setelah itu kemudian beliau salam. Ya. Nah. Kata Al-Hafidz akhrajahu sab'ah wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 7, ya. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, rahimana wa rahimahumullahu taala ajma'in. Naam. Wa hadza lafdzul Bukhari. Dan ini adalah lafaz redaksi hadis yang ada dalam riwayat Bukhari. Naam. Kata Al-Hafidz wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam suatu riwayat bagi Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa sajada wa yasjudu an-nasu ma'ahu makana manasiya minal julus. Nah, ini cetakan ini ada berbeda. Dalam riwayat Muslim dikatakan yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa yasjudu an-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Cetakan yang lain beda lagi. Ini cetakan yang ada pada anak ikut lafaz ini, ya. Nah, kalau di dalam Tawdihul Ahkam beda. Dikatakan yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Baik, kita pakai matan yang ada pada anak. Itu disebutkan di dalam riwayat Muslim yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa yasjudu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap sujud dalam keadaan beliau duduk, sambil duduk dan sujud. Jadi ini riwayat Muslim ini adalah riwayat yang memberi keterangan tambahan atas riwayat yang ada dalam lafaz Bukhari, ya. Di dalam lafaz Bukhari itu kan dikatakan saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sajadataini, ya, beliau sujud 2 kali sujud, ya, wa sajadataini qabla ayyusallima, beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam. Ya, mungkin saja timbul pertanyaan, Ustadz, di sujud 2 kali itu ada takbir apa tidak? Ya, maka riwayat Muslim memberikan keterangan jelas bahwa yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa yasjudu. Jadi beliau bertakbir pada setiap kali sujud, ya, yaitu ketika beliau sujud dan beliau bangkit duduk, itu beliau bertakbir. Nah, wa yasjudun nasu ma'ahu, dan jamaah pun sujud bersama dengan beliau. Jadi kalau dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan apakah para jamaah itu ikut sujud atau tidak, ya kan? Karena Abdullah bin Buhaina dalam riwayat Bukhari itu mengatakan wantadharan nasu taslimahu, maka jamaah menunggu salam beliau, tapi kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayyusallima thumma sallama. Tapi Nabi tidak salam, justru Nabi bertakbir dalam keadaan duduk, lalu beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam, kemudian beliau salam. Sampai di situ tidak ada keterangan makmum ini ikut sujud apa tidak, ya kan? Nanti di situ terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apa makmum ikut sujud apa tidak ikut sujud, ya. Maka riwayat Muslim memperjelaskan bahwa makmum juga ikut sujud, ya. Dalam kondisi demikian makmum juga ikut sujud. Riwayat Muslim mengatakan yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap kali sujud dan beliau bangkit dari sujudnya, yakni beliau duduk dan beliau sujud.
dan jamaah pun sujud bersama beliau. Maka nama nasya minal julus, yaitu apa? yakni sebagai pengganti dari duduk yang beliau lupa, yang beliau tinggalkan. Ya, duduk apa? Duduk tasyahud awal. Singkatnya kita katakan sujud yang dilakukan oleh Nabi ini adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah fungsinya sebagai pengganti tasyahud awal yang Nabi lupa. Ya, begitu. Baik. Maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah penting. Faedah yang paling pertama kita katakan bahwa riwayat-riwayat hadis itu satu dengan lainnya saling menjelaskan. Ya, jadi terkadang ada sebagian riwayat di suatu tempat mungkin disebutkan secara umum, nanti kita dapati riwayat yang semisal di tempat lain mungkin lebih rinci lagi menjelaskan riwayat tersebut. Ya, sebab itu tafsir hadis yang paling baik adalah dilakukan dengan hadis. Tafsir hadis dengan hadis itu adalah tafsiran hadis yang lebih baik. Ya. Sama dengan ayat Al-Qur'an. Terkadang ayat Al-Qur'an di tempat lain, di surat lain disebutkan secara umum, nanti kita ketemu lagi di surat yang lain disebutkan secara rinci. Maka yang disebutkan secara rinci menafsirkan ayat yang ada di surat lain yang disebutkan secara umum. Dan inilah tafsir yang paling terbaik, yaitu tafsir ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Maka ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, keumuman terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama itu karena sebahagian di antara mereka tidak mendapatkan riwayat-riwayat yang tafsil, yang merinci. Mereka hanya menemukan riwayat-riwayat yang bersifat umum. Kemudian di situ ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan, maka terjadilah pembahasan panjang lebar di sana karena tidak ada riwayat yang rinci. Nanti kemudian sebahagian ulama lain datang dengan riwayat yang rinci untuk menjelaskan duduk persoalannya, maka disitulah menjadi jalan keluar. Ya, maka dari itu kalau kita buka riwayat-riwayat fikih, kadang-kadang kita dapati mereka berselisih pendapat tentang satu riwayat itu luar biasa sekali. Ya, satu riwayat para ulama ini berpendapat begini, para ulama ini berpendapat begini, para ulama ini berpendapat begini. Ya, dan kita baca, kita lihat argumen mereka masing-masing. Ya, terkadang kita dapati sekian banyak di antara mereka berargumen dengan riwayat-riwayat yang bersifat umum. Kemudian ada di antara mereka para ulama yang datang dengan penafsiran yang lebih baik, yang datang dengan membawa riwayat-riwayat yang bersifat tafsir rinci. Ya, nah, maka dari itu inilah yang kita katakan, ya, ana sering katakan bahwa dalam beragama itu jangan hanya sekedar bermodalkan pendapat para ulama. Bukan berarti pendapat para ulama tidak kita butuhkan, bukan. Kita sangat butuh dengan pendapat para ulama karena mereka sangat alim, mereka sangat bertakwa, mereka sangat takut kepada Allah, mereka sangat berilmu, mereka adalah ahli ibadah, tetapi lebih dari semua itu mereka juga adalah manusia. Ya, yang bisa salah, bisa benar. Kita butuh pendapat mereka, kita butuh argumen-argumen mereka, kita butuh ijtihad-ijtihad mereka. Tetapi ijtihad-ijtihad mereka itu bukan wahyu yang turun dari langit yang harus diterima secara mutlak, bukan. Ya. Tetapi argumen mereka, ijtihad mereka, pendapat mereka adalah sarana untuk memahami nas. Maka ada di antara mereka mempunyai argumen, tetapi dia berpijak dengan nas-nas yang bersifat umum. Maka ada nas-nas yang bersifat umum itu dijelaskan dengan nas-nas yang bersifat terperinci, yang juga para ulama lain mungkin memegang nas-nas yang bersifat rinci itu. Kalau dikatakan, Ustadz kenapa begitu? Dia kan ulama besar. Kenapa sih? Apakah dia tidak tahu riwayat yang bersifat rinci itu? Maka banyak kemungkinan, bisa saja dia tidak tahu. Kenapa? Karena dulu perjalanan menuntut ilmu tidak sama seperti kita. Buktinya saja,
Ya, 7 orang imam meriwayatkan hadis ini. Ya, dan di dalamnya ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan Al-Imam Bukhari yang begitu alim dalam bidang hadis, itu dalam lafaz riwayat beliau tidak ada rincian yang ada dalam lafaz riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ya. Ya, dulu kan orang cari hadis itu dia harus datangi guru satu persatu. Iya, harus datangi majelis. Bahkan di dalam satu majelis itu ada pernah sampai 10.000 manusia. Ya, maka ada juga yang terjadi kekeliruan penulisan dalam riwayat. Ya, karena bayangkan zaman sekarang ini yang masih pakai toa, pakai speaker, pakai salon besar-besar saja. Kalau 1.000 orang saja itu sudah rentan terjadi kesalahan dengar. Iya. Apalagi zaman itu 10.000 manusia. Coba antum bayangkan, bicaranya manual. Bicaranya manual. Nah, Ustadz itu bagaimana orang-orang yang di belakang dengar? Ada namanya naib. Jadi di sini syekhnya bicara, nanti ada di baris keempat ada orang yang menyambung ucapan syekh. Nanti di baris keempat lagi ada lagi, baris keempat ke belakang dari situ ada lagi. Jadi bicaranya itu kata per kata. Kalau sekarang ini Ustadz satu kali baca hadis semua selesai, tak dengar selesai. Dulu tidak, nggak bisa baca langsung kayak gitu, karena nanti orang yang nangkap repot. Ya, makanya dia katakan haddatsana fulan, berhenti di situ lagi dia lanjut haddatsana fulan, di sana dia lanjut lagi haddatsana fulan, sampai di sana lagi haddatsana fulan, sampai 10.000 orang sudah dengar, syekh baru lanjut kembali di sini. Ya, baru ulang lagi di sini syekh, begitu terus. Jadi baca satu hadis saja makan waktu lama. Tapi apa? Tapi giroh para penuntut ilmu di zaman itu luar biasa. Ya, makanya apa? Makanya hadis bisa dihafalkan oleh mereka, bisa dibukukan oleh mereka. Sampai kita hari ini dapatkan hadis langsung. Hari ini kita cuma buka Bulughul Maram, kita sudah dapatkan, oh ini ada riwayat yang berbeda, ada riwayat yang tafsil dalam riwayat Imam Muslim, ada riwayat yang bersifat umum dalam riwayat Sab'ah, ya kan gitu. Jadi enak. Sekarang ini orang menuntut ilmu gampang, tinggal ambil buku kitab Sahih Bukhari, sudah baca semua di situ. Ambil Sahih Muslim, baca semua ada di situ. Ambil Sunan Tirmidzi, baca lagi di situ. Tinggal baca aja, ya kan? Semua sudah dibukukan. Tapi kalau dulu tidak. Imam Bukhari berjalan menuntut ilmu, ya Imam Muslim juga menuntut ilmu. Apa yang didapatkan oleh Imam Muslim, ya tidak didapatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang didapatkan oleh Imam Bukhari tidak didapatkan oleh Imam Muslim. Begitu seterusnya. Lalu kita sekarang kumpulkan yang ilmunya Imam Muslim tertuang dalam kitab-kitab beliau, ilmunya Imam Bukhari tertuang dalam kitab-kitab beliau, kita tinggal ambil kumpul. Oh iya jadi satu. Oh ini yang kurang tambah, ya kan? Begitu. Makin lengkap. Ya. Nah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita katakan lagi di sini bahwa riwayat hadis itu satu dengan lainnya saling menafsirkan. Terkadang ada riwayat dalam satu ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam adalah hadis yang bersifat umum. Nanti ada riwayat yang disebutkan oleh imam yang lain adalah hadis yang bersifat khusus. Ya. Dan umumnya para ulama berselisih pendapat itu dalam hadis-hadis yang bersifat umum. Ya. Yang tidak ada rinciannya. Kalau ada rinciannya final, sudah selesai. Tapi kalau tidak ada rinciannya, di situ multi tafsir. Maka para ulama fikih mengatakan ihtimalat, banyak kemungkinan. Ulama ini datang dengan kiasnya, dia mengatakan ini kemungkinan pahamnya gini kan. Ulama ini lagi datang dengan dasar disiplin ilmunya, dia katakan ini kemungkinannya begini pemahamannya. Ya, satu lagi ini kemungkinannya begini pemahaman, dan seterusnya. Ya seperti apa? Ya seperti permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Ya, pahala mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Apakah sampai atau tidak sampai? Ya, para ulama berselisih pendapat. Madhab Abu Hanifah mengatakan sampai. Madhab Hanafi mengatakan sampai. Kenapa? Ya karena ihtimalah. Apa dalilnya? Ya sedekah atas nama mayit kan sampai. Jadi ini juga bisa jadi sedekah kan, apa sedekah dengan pahala baca Quran ya bisa sampai. Kias kan, kias. Kenapa tidak ada tafsir? Tapi kalau kita lihat pada perjalanan para salaf, para sahabat, apakah pernah mereka melakukan seperti itu? Tidak ada. Ya sudah final di sini kan sebenarnya. Ya.
Tapi karena kita tidak merujuk kepada amalan sahabat, kita merujuk kepada nas-nas yang bersifat umum yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam kemungkinan, disitulah terjadi perbedaan pandangan dalam permasalahan fikih. Ya. Nah, maka dari situ ada metode yang tidak membingungkan, yaitu selalu kembali kepada amalan salaf, amalan para sahabat, supaya jangan bingung. Kalau ini ternyata ulama bingung, di sini ada perbedaan pendapat demikian dan demikian, tinggal rujuk aja. Kalau masalah itu masalah kontemporer, ya sudahlah, kita maafkan aja, kontemporer, masalah baru. Tapi kalau masalahnya adalah masalah yang akar masalahnya sudah ada berabad-abad sejak zaman para sahabat, maka kan gampang aja, ndak usah lihat itu, lihat aja sahabat lakukan atau tidak, kan gitu. Ya, gampang. Maka khonafidina azani Allah wa iyyakum, kembali lagi di sini. Faedah yang paling pertama di sini adalah bahwa hadis itu saling menafsirkan. Ada hadis yang bersifat umum, ada hadis yang bersifat rinci, ada hadis yang bersifat bebas, ada hadis yang bersifat mengikat, ya, dan seterusnya. Ini nanti kita kalau antum belajar usul fikih atau qawaidul fiqhiyah, nanti ada pembahasan seperti ini di sana. Baik. Maka kita katakan sekali lagi, sebab itu tafsir yang paling baik adalah tafsir hadis dengan hadis. Ya. Pemahaman yang paling baik adalah pemahaman hadis yang satu dipahami dengan hadis yang lain. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang melekat pada dirinya sifat-sifat manusia. Melekat pada dirinya sifat-sifat manusia. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan beliau bahkan tidak tahu perkara gaib. Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Rasulullah tahu perkara gaib berarti beliau tahu nanti sholat ini sebentar nanti mau lupa, ya. Maka beliau sudah ingat-ingat supaya jangan lupa, ya kan? Kalau beliau tahu perkara gaib, tapi beliau tidak tahu perkara gaib, sehingga begitu sholat lupa, ya lupa saja, ya. Kalau orang tahu perkara gaib kan dia sudah harus tahu, ya. Nanti ini ada apa, nanti di sana ini ada apa, kan gitu. Oh nanti di sini ada ini, nanti di sini ada ini, nanti di sini ada ini, kan dia tahu perkara gaib, ya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib, dan tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib. Di sini adalah dalil bahwa tidak ada manusia yang tahu perkara gaib, ya, kecuali sebahagian saja di antara para rasul, sebahagian di antara para rasul. Dan itu yang mereka ketahui adalah perkara-perkara yang memang diberitakan oleh Allah kepada mereka. Tidak semua perkara gaib, tidak semua. Kalaupun mereka tahu, itu sebagian saja, sedikit saja yang Allah beritahukan kepada mereka, ya. Nah, tapi asalnya mereka tidak tahu perkara gaib. Asalnya mereka tidak tahu perkara gaib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Tidak melekat pada diri beliau sifat-sifat ketuhanan. Beliau adalah manusia biasa. Nah, sebab itu beliau lupa sebagaimana manusia lupa. Ana ansa kama tansauna. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya melakukan sujud sahwi. Disyariatkannya melakukan sujud sahwi. Dan salah satu sebab sujud sahwi di sini, atau adalah salah satu perkara yang menyebabkan sujud sahwi di sini adalah lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Ya, seorang lupa tasyahud awal, maka dia lakukan sujud sahwi. Dia lakukan apa? Sujud sahwi. Maka kita beri catatan. Kita beri catatan. Sujud sahwi yang dilakukan tatkala lupa dari tasyahud awal itu dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum salam.
Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat juga dilakukan atau disyariatkan takbir padanya. Ya, jadi sujud sahwi itu disyariatkan takbir ketika mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Bukan langsung sujud saja. Tapi ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud itu disyariatkan apa? Takbir. Nah, ini catatan yang apa? Yang kedua. Catatan yang ketiga, kalau ditanyakan Ustadz, apa sih bacaan sujud sahwi itu? Kok di sini tidak dijelaskan bacaannya? Maka jawabnya sujud sahwi itu tidak ada bacaan khusus. Tidak ada apa? Bacaan khusus. Ya, kalau dia sujud itu di dalam sholat, ya dia baca sebagaimana bacaan sujud dalam sholat. Ya, kalau dia sujud di luar sholat, ya sudah tidak ada bacaan, sujud saja. Ya, sujud saja. Ya, kenapa ya? Karena kalau andai ada bacaan khusus untuk sujud sahwi, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ngajarkan kepada para sahabat, dan pasti para sahabat meriwayatkannya kepada kita. Ini loh, coba bayangkan Abdullah bin Buhaina ini, Rasulullah ketika takbir saja dia riwayatkan bahwa Rasulullah sujud itu takbir gitu, ya kan? Begitu juga ketika Rasulullah sujud sebelum salam, dia katakan Rasulullah sujud sebelum salam. Kemudian Rasulullah salam, dia katakan kemudian selesai sujud itu Rasulullah juga salam. Jadi dia riwayatkan, ya, apa kejadian demi kejadian yang dia ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia riwayatkan detail sebagaimana yang dia tahu. Lah sangat naif kalau seandainya dia tahu bahwa Nabi mengajarkan mereka doa untuk sujud sahwi itu adalah demikian dan demikian, tapi dia tidak meriwayatkannya. Ya, nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sujud sahwi itu tidak ada doa khusus. Tapi kalau seseorang itu dia sujud di dalam sholat, ya dia baca doa sebagaimana doa sujud dalam sholat. Tapi kalau dia sujud di luar sholat, ya maka dia sujud saja, tidak ada bacaan. Ya, nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Tata cara sujud sahwi itu adalah dua kali. Nah, dilakukan 2 kali. Gimana 2 kalinya ya? 2 kali sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit lagi, Allahu Akbar sujud lagi. Dan kita beri catatan bahwa sujud sahwi itu dilakukan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan apa? Duduk. Jadi bukan berdiri kemudian sujud sahwi, turun sujud sahwi, tapi dilakukan dalam keadaan duduk. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa kalau seseorang lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri pada rakaat yang ketiga, meskipun dia diingatkan, dia tidak boleh lagi kembali pada tasyahud awal. Ya. Sebab itu pernah ada terjadi suatu kejadian, ada seorang sahabat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa ada seorang sahabat itu dia sholat, kemudian dia lupa tasyahud awal, dia berdiri sampai di atas sudah di rukun di rakaat yang ketiga, maka para jamaah mengingatkan dia, subhanallah, ingatkan dia bahwa dia lupa daripada sujud, daripada tasyahud awal. Tapi dia juga malah ingatkan jamaah subhanallah sambil suruh jamaah itu berdiri ikut dia. Ya. Maka ini juga adalah dalil dari pemahaman sahabat bahwa orang yang lupa sujud sahwi, lupa tasyahud awal, lalu dia sudah berdiri sampai di rakaat yang ketiga,
meskipun dia diingatkan atau ketika dia sendiri ingat, maka dia tidak perlu kembali ke tasyahud awal, tapi dia lanjutkan saja sholat. Nanti dia tutupi kekurangan tasyahud awal itu dengan sujud sahwi. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim dikatakan kepada kita bahwasanya apa? Maka nama nasiya minal julus. Sujud sahwi itu adalah sebagai pengganti atas duduk yang beliau lupa. Ya. Nah, kenapa alasannya? Kenapa Ustadz kalau sudah sampai di rakaat berikut kenapa tidak boleh lagi kembali? Karena apa? Rakaat berikut itu adalah rukun. Sementara duduk di tasyahud awal itu bukan rukun. Ya. Maka kalau terjadi hal yang demikian, maka tentu rukun yang lebih mempunyai hak untuk ditunaikan daripada yang bukan rukun. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya adalah wajib mengikuti imam dalam meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Jadi kasus ini ya, di kasus ini. Jadi kalau imam dia lupa duduk tasyahud awal, dia tinggalkan duduk tasyahud awal, dia sudah berdiri, sudah makmum ikut aja, berdiri ikut dia. Wajib di situ ikut imam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.